Shalom, selamat siang Bapak dosen. Saya atas nama Diana Paite, kelas A reguler sore, NIM 1703080007. Kelas A mata kuliah Sosiologi Terapan. Di sini saya akan mereview buku ke-13, yaitu Privasi dan Kapitalisme di Daerah Media Sosial. Visi teknologi dan politik demokratis. Mimpi bahwa teknologi baru mungkin membebaskan manusia dari kedua tirani dalam alam dan buah kebodohannya sendiri. Sama tuanya dengan barat peradaban, dengan percetakan tekan laki-laki berpikir penyebaran melek, huruf akan menghilangkan ketidaktahuan, prasangka dan teror kehidupan. Dirasakan bahwa mesin uap dan sistem pabrik akhirnya akan memberi manusia kapasitas untuk menghasilkan cukup sehingga populasi tidak akan lagi lapar, tidak berpakaian dan sakit ditempatkan. Pada yayasan ini, perang dan revolusi tidak akan lagi mengganggu umat manusia. Ketika balon udara diciptakan negara, terkemuka melihat ini sebagai akhir perang nasional. Setiap sisi akan mengamati yang lain dan tidak akan ada kejutan atau keuntungan dari perbatasan. Manuver, telegram dan radio dipuji sebagai instrumen yang akan mengikat semua orang dalam jaringan yang terhubung. Setelah ledakan Hiroshima dan Nagasaki, kita tahu perang akan terpikir dalam masa depan. Sekarang kita telah memasuki zaman elektronik. Antara 1950 dan 1970, komputer merevolusi pemrosesan data, perhitungan matematika dan sistem kontrol fisik. Dari dasar pencapaian nyata ini, suara-suara bangkit lagi untuk menyarankan bahwa komputer dan sistem komunikasi mungkin berfungsi sebagai agen untuk membawa masyarakat ke fase yang sama baru. Informasi tentang realitas sosial sekarang dapat dibuat begitu kaya dan rinci. Kebijakan pilihan dapat begitu jelas didefinisikan, kemungkinan hasil alternatif langkah-langkah dapat diprediksi secara akurat dan mekanisme umpan balik dari masyarakat akan sangat efektif. Sehingga manusia akhirnya bisa membawa penuh intelijen untuk menanggung pada menyelesaikan masalah-masalah sentral masyarakat. Tetapi ada tema lain yang juga sama tuanya dapat dengan peradaban barat, ketakutan bahwa manusia mungkin merebut lebih banyak pengetahuan daripada yang seharusnya memiliki, atau daripada dia mampu mengendalikan teologi mitos dan kebijakan rakyat kita bergema dan peringatan ini dari pengusiran Adam untuk mencicipi apel pengetahuan kepada mulut penyihir yang hampir tenggelam. Prangmos ingat bahwa tidak ada respon seluruh sistem yang dibuat untuk di lokasi sosial lainnya sampai Force, Tampel, Spin, dan Mutilate berhasil menyindir subrutin mereka sendiri ke dalam jaringan informasi komputer Timur Laut. Mencuci penghapusan informasi bencana Juli 1987, Dewan Keamanan Internasional telah segera konferensi rahasia para pemimpin pemerintah dan sipil di National Bank, kantor pusat di Filipina. Membuka presentasi oleh Daniel Ring, penasihat ilmu sosial presiden, mengingatkan para penganut pola dasar spesifik Amerika telah ditetapkan tepat 2000 tahun sebelumnya di kota ini. Pada pertemuan tertutup serupa, para pemimpin nasional prihatin atas hanyut peristiwa di Amerika baru merdeka negara. Demil Don dan Perfect System kertas menarik 3 kesimpulan yang kuat namun sederhana dari tinjauannya situs Amerika pada tahun 1987. Yang pertama, kapasitas teknologi manusia masih melampaui dan keterampilan politik menciptakan sebuah anti teknologi backlist yang melumpuhkan upaya serius untuk mendapatkan di atas masalah sosial. Teknologi informasi dan pengambilan keputusan ilmiah, alat terpenting dari usia komputer, tidak pernah bisa sepenuhnya menguntungkan masyarakat selama irasionalitas dan lokasi
politik. Dilanjutkan. Yang ketiga, potensi solusi jelas hadir karena memperbaiki penghapusan informasi berarti mengganti semua data tentang masa lalu dari kubah gambar mikro bawah tanah di Langley, Virginia, dan mengatur ulang program yang mengontrol koleksi, evolusi, dan distribusi informasi publik tentang hadir. Dengan demikian, kekuatan untuk mendefinisikan dan membentuk realitas sosial bagi seluruh populasi terletak di tangan mereka yang akan mengatur ulang sistem data. Jika mereka bisa menyetujui kebijakan dan menyerap pertengkaran partisipan biasa mereka fundamental, reformasi sistem politik dan sosial jelas. Mungkin seorang anggota konferensi dari konsorsium pusat penelitian antar universitas mengatakan bahwa bermain-bermain dengan catatan dan memalsukan berita terdengar sangat dekat dengan Orwell 1984 dengannya. Tapi Grant, juru bicara korporasi, mengingatkan konferensi bahwa Kementerian Kebenaran dan novel Orwell dengan terus-menerus perbaikan dari cetakan halaman adalah sistem minyak mentah yang dirancang untuk meningkatkan kediktoran totalitas secara terbuka. Tapi kali ini Pragmos tidak bisa dikeluar dari pikirannya. Hanya apa yang seharusnya begitu berbahaya dalam keseimbangan bebas pilihan individu dan ketertiban sosial. Sebagai Pragmos membaca lebih lanjut, Marx, Kant, Cross, Dewey, dan bahas bercabang menjadi fiksi. Ia menjadi lebih dan lebih diambil dengan kali berwarna-warna ini. Akhirnya ia memutuskan ia harus mengambil tindakan positif. Dia mulai mempersiapkan waktu luangnya. Laporan analisis tentang apa yang tampaknya hilang adalah informasi 3 lagu sistem. Dia belum yakin di mana ia akan menyerahkan laporan, tapi dia merasa bahwa jika ide-idenya berkembang dengan baik, mereka pasti akan menerima sidang yang adil di biro. Kemudian, ketika ia sedang bekerja pada kasus lain, pekerjaannya mengembara untuk seketika dan dia menuju seperangkat angka yang salah ke konsolnya. Dia akan membatalkan instruksi ketika pesan berkedip pada layar tampilan simulasi hidup. Akan melanjutkan ini keprihatinannya atas pemrograman kehidupan pribadi dan keputusan politik. Bacaan akan mencakup John Stuart Mill on Liberty, Almond dan Verba. Ini mengakhiri kisah saya membaca akrab dengan komputer akan mencatat dengan cepat bahwa kejutan Pragmos pengakuan bisa dihindari melalui desain sistem yang lebih baik. Konsolnya seharusnya diprogram untuk melakukan hidupnya sendiri. Bahkan jika yang mati rasa dimasukkan ke dalam sengaja, tapi pernyataan yang lebih menarik yang wanita atau harimau aspek adalah program-program. Jawaban yang paling jelas adalah seseorang di biro yang lebih penting. Tapi cerita saya juga menunjukkan kemungkinan bahwa pada awal abad ke-21 komputer menyadari bahwa human makhluk yang mengelola mereka untuk sebuah keahlian teknis. Mereka akan mengoptimalkan netralitas terus-menerus menginstalasi proses pengambilan komputer dan human biasanya dengan keinginan untuk mengabaikan mereka sendiri. Kapasitas komputer untuk belajar dari pengalaman untuk menciptakan program mereka sendiri dan bahkan akan mencapai peningkatan tujuan. Programan asli telah diprediksi sama seperti cerita saya menganggap secara teknologi mungkin bagi para elit komputer untuk beroperasi. Sistem informasi mutlak berhasil setelah tahun 1987. Begitu juga merenungkan bahwa komputer mampu mengambil alih dari elit teknologi beberapa dekade kemudian, membuat bahkan relatif melacak simulasi. Jelas merupakan kisah peringatan dalam tradisi. Dalam kisah Jones komputer mengenalkan semakin banyak untuk mencatat dan mengatur kompleksitas kehidupan ekonomi, sosial, dan politik, dan di akhir abad ke-20 kemudian kekurangan daya berkembang melalui kombinasi kecerobohan manusia dan perjuangan untuk keuntungan di antara para ilmuwan komputer. Komputer berhenti dan bersama-sama mereka semua kegiatan produktif dan menopang kehidupan sebuah masyarakat
manusia yang telah berhenti untuk masalah itu sendiri. Dengan pengetahuan tentang bagaimana komputer bekerja, tidak dapat memperbaiki sistem komputer. Butuh waktu lama untuk usia bencana besar untuk mengakhiri, tetapi manusia kembali ke titik awal komputer. Baik, mungkin hanya sedikit review ke-13. Sekian dan terima kasih.